Halo semua, saya Tonan, saya Tuli, saya gak bisa diam. Ini bukan karena saya pengen cari sensasi, tapi karena saya merasa ada yang gak beres. Saya pengen kritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang mau mendisiplinkan anak-anak bermasalah dengan cara dikirim ke barak militer. Menurut saya, ini bukan solusi. Ini malah kayak ngirim bensin ke api kecil. Bisa-bisa, apinya bukan padam, tapi malah makin membesar. Saya makin resah setelah lihat video-video TikTok soal Kang Deddy Fobia. Video-video itu viral banget, lucu sih buat orang dewasa. Ada anak nangis, minta maaf, janji nggak nakal lagi gara-gara dikasih lihat video Pak Deddy mau jemput. Tapi, lucu buat siapa? Buat kita, buat orang tua? Menurut saya, itu bukan lucu. Itu horor psikologis buat anak-anak. Kita ketawa, tapi mereka trauma. Deddy Mulyadi bilang ini solusi. Katanya biar anak-anak jadi disiplin. Tapi, menurut saya ini kebijakan yang dangkal. Maaf ya Pak Deddy, tapi kalau cara berpikirnya cuma anak nakal kirim ke barak, itu terlalu simplistis. Anak-anak bukan tentara. Mereka bukan objek eksperimen kedisiplinan. Rocky Gerung juga bilang ini pendekatan yang keliru. Katanya barak itu cuma ngelatih tubuh, bukan pikiran. Saya setuju karena barak itu fungsinya bukan untuk mengasah logika atau menumbuhkan empati, tapi buat taat perintah, patuh tanpa banyak tanya. Lah anak-anak, apalagi yang disebut bermasalah, justru butuh ruang dialog, bukan bentakan. Dan jangan salah ya, kadang nakal itu cuma bahasa orang dewasa yang nggak mau dengerin. Bisa jadi anak itu kreatif, kritis, aktif, tapi karena beda dari norma yang dianggap baik, dia dicap pembangkang. Sekarang saya pengen bahas soal dampaknya. Di TikTok video-video candaan Pak Deddy datang jemput anak nakal itu viral. Anak-anak pada ketakutan. Ada yang nangis histeris, sembunyi, bahkan minta ampun. Bagi orang dewasa, itu terlihat lucu. Tapi buat anak kecil, itu traumatis. Menurut psikolog dari Universitas Airlangga, Wiwin Hendriani, anak-anak itu belum bisa bedain mana yang nyata dan mana yang cuma gurauan. Bayangin, kita ngakak, mereka panik beneran. Tubuhnya tegang, pikirannya kacau. Mereka belum ngerti konsep bercanda. Anak-anak itu di fase pra-operasional. Artinya, otaknya belum bisa memfilter. Jadi kalau mereka percaya ada Pak Deddy yang bakal datang, ya mereka percaya sepenuhnya. Itu takutnya real. Kata psikolog anak lainnya, Ana Surti Aryani, ketakutan ini bukan cuma soal barak, tapi soal kemungkinan terpisah dari orang tua, dibawa oleh orang asing. Dan rasa takut itu bisa jadi akar dari trauma jangka panjang. Ini serius. Menurut saya, ini bukan sekadar soal barak.
Ini tentang budaya kita. Di Indonesia, kita masih sering pakai cara menakut-nakuti untuk mendisiplinkan anak. Dulu pakai toko polisi, awas ya, nanti ditangkap polisi. Sekarang berubah, awas ya, nanti dijemput Pak Dedi. Mungkin orang tua maksudnya baik, pengen anak disiplin. Tapi cara yang salah bisa ngasih bekas yang lebih parah daripada niat baik itu sendiri. Anak-anak itu menyimpan memori lebih dalam dari yang kita kira. Mereka mungkin patuh hari ini, tapi besok bisa tumbuh jadi orang dewasa yang penuh rasa takut, penuh trauma, bahkan takut sama pemimpin. Ini semua bisa merusak fondasi paling penting dalam relasi, kepercayaan. Kalau anak-anak tumbuh dalam ketakutan, bukan kasih sayang, maka jangan heran kalau nanti mereka tumbuh jadi orang dewasa yang mudah cemas, susah percaya orang lain, atau justru punya trauma sama figur otoritas. Dan yang bikin saya sedih, ini semua seolah dibenarkan atas nama disiplin. Kita mengorbankan psikologis anak-anak demi ambisi visualisasi politik. Demi konten viral. Demi pencitraan di medsos. Menurut saya, solusi buat anak-anak yang bermasalah itu bukan barak, tapi pendidikan yang manusiawi. Kita butuh lebih banyak guru, konselor, psikolog, dan orang dewasa yang sabar. Bukan petugas barak. Kita butuh pedagogi, bukan militerisasi. Butuh mendampingi, bukan menghukum. Mungkin program ini bisa bikin anak-anak lebih tenang. Tapi itu cuma di permukaan. Dalam jangka panjang, mereka bisa tumbuh dengan luka yang tidak kelihatan. Saya ngerti, nggak semua anak mudah diatur. Saya juga ngerti bahwa banyak orang tua lelah, capek, bingung. Tapi menurut saya, solusi yang baik bukan yang cepat dan kelihatan keren, tapi yang pelan, konsisten dan penuh kasih. Dan buat para pemimpin, saya mohon, jangan main-main dengan psikologis anak-anak. Kalau hari ini kita sukses mendisiplinkan mereka lewat rasa takut, besok kita bakal panen generasi yang kosong secara emosional dan rapuh secara mental. Menurut saya, barak militer bukan tempatnya anak-anak. Tempat mereka adalah di sekolah yang penuh pemahaman, di rumah yang penuh pelukan, di lingkungan yang menumbuhkan, bukan mengancam. Anak-anak bukan kertas kosong yang bisa kita cetak sesuka hati. Mereka punya imajinasi, rasa, dan logika kecil yang sedang berkembang. Jangan kita rusak hanya karena kita ingin cepat melihat hasil. Lebih baik lambat tapi berakar kuat, daripada cepat tapi tumbuh penuh luka. Kalau kamu setuju, suarakan. Kalau kamu tidak setuju, silakan. Tapi setidaknya hari ini, mari kita belajar jadi manusia yang lebih manusiawi. Salam hormat saya untuk semua orang tua dan anak-anak di luar sana.
Kalian layak diperlakukan dengan kasih, bukan ketakutan.